Hai teman-teman rekan-rekan mahasiswa, terutama teman-teman yang baru saja bergabung dan menjadi keluarga mahasiswa. Selamat saya ucapkan kepada Anda, terutama Anda yang baru saja meninggalkan bangku sekolah dan menjadi mahasiswa. Wih, keren banget. Menyandang predikat mahasiswa itu gampang-gampang susah. Makanya disebut dengan kata maha. Ma harus mandiri, ha harus lebih aktif. Dan pada kesempatan ini saya mau men-sharingkan beberapa hal yang saya sempat bagikan di beberapa seminar saya yang saya berikan kepada teman-teman di UGM, di IPB, di Udayana, dan juga di Unibrau. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan mereka itulah kemudian saya tertarik untuk ngobrol dengan teman-teman, rekan-rekan adik-adik yang mungkin baru jadi mahasiswa atau sudah beberapa tahun jadi mahasiswa. Kali ini saya mau bicarakan mengenai 10 hal yang bisa menghambat progresmu dan ini juga akan bisa membuat Anda menjadi lama banget ketika kuliah. Ini penting banget terutama buat teman-teman adik-adik yang akan memasuki bangku kuliah nanti. Please deh, usahakan hindari ke-10 hal ini supaya perjalanan kuliah kita menjadi lebih mulus, supaya Anda nggak terlalu berlama-lama. Anda tidak menjadi mahasiswa yang terlalu panjang banget, padahal ini cuma sementara. Are you ready? 1. Menjadi orang yang egois. Artinya apa? Lu nggak peduli sama orang lain. Pokoknya gue dan gue. Mungkin pada waktu ketika kita sekolah, oke lah, kamu cuma peduli dengan dirimu sendiri. Tetapi pada waktu ketika kuliah, nggak bisa seperti itu. Karena ada tugas kelompok, ada hal-hal yang mesti kamu tanyakan kepada teman-teman yang lain. Bahkan kadang-kadang ada informasi yang mungkin kamu ketinggalan. Kalau kamu jadi orang yang egois, akhirnya teman-teman juga sebel. Mungkin ada informasi penting, kamu nggak dikasih tahu. Ketika kamu belajar berbagi, orang lain juga akan berbagi dengan kamu kok. Teman-teman juga akan berbagi dengan kamu. Ingat, pepatah yang mengatakan, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli seberapa banyak yang kamu tahu sampai orang tahu seberapa banyaknya kamu peduli dengan mereka. Yang kedua, ketika kamu cuma belajar dan belajar dan belajar. Ketika memasuki masa kuliah itu adalah masa transisi sebenarnya dari masa sekolah menuju masa kerja. Dan biasanya tahu nggak, pada waktu ketika nanti kamu melamar kerja, salah satu pertanyaan yang ditanyakan apa? Pada waktu ketika kamu kuliah, apa sih kegiatan yang kamu lakukan? Kalau jawabnya adalah, oh saya cuma belajar dan belajar aja, maka itu tidak memberikan nilai tambah buatmu. Maka salah satu hal yang penting adalah usahakan pada waktu ketika nanti kuliah, belajarlah untuk punya kegiatan non-akademik. Selain melatih kemampuan kamu untuk berorganisasi, kadang juga melatih kemampuan kamu untuk teamwork, kadang juga melatih kemampuan untuk memimpin. Dan ini adalah skill yang sangat penting. Tentunya di sisi lainnya adalah kamu bisa masuk ke dalam bidang non-akademik yang sesuai dengan minat kamu. Who knows, bidang ini ternyata bisa memberikan penghidupan atau malah bisa menjadi sumber pekerjaanmu nanti pada waktu ketika selesai kuliah. Ketiga adalah memusuhi dosen. Bayangkan, itu memusuhi dosen, kalau di tempat kerja itu sama sepertinya kamu memusuhi atasan kamu. Dosen itulah yang akan menentukan nilaimu. Saya nggak memungkiri, ada dosen yang menyebalkan, ada dosen yang menyenangkan. Tetapi ketika kita mulai sebel dengan dosen atau membenci dosen, apa yang terjadi? Seringkali itu berdampak kepada mata kuliahnya juga kita nggak sukai. Dan dampaknya adalah kadang-kadang nilainya bisa buruk. Belajar untuk objektif. Bahwa kamu nggak harus suka dengan dosen itu, tetapi jangan juga sampai membenci dosen itu hingga akhirnya kemudian kamu juga membenci mata kuliah tersebut. Karena nilainya, nilai akademik dari pelajaran itu tetap mesti kamu lewati. Belajarlah untuk secepatnya melewati dosen-dosen yang menyebalkan itu. Jangan sampai akhirnya kemudian kamu nggak suka, lantas kemudian malah ngulang lagi dan ngulang lagi. Dan malah kemudian akan bertemu lagi lebih sering dengan dosen seperti itu. Nomor 4. Suka hanya dengan subjek-subjek tertentu. Memang sih waktu ketika kita kuliah, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Kalau itu adalah mata kuliah wajib, artinya apa? Kita nggak bisa milih-milih. So, satu-satunya cara adalah belajarlah untuk nggak milih-milih. Bahwa, oh ini mata kuliah wajib, tapi aku suka. Ini mata kuliah wajib, tapi aku nggak suka. Dan untuk mata kuliah yang kamu nggak suka, nilai kamu jeblok di situ. Memang, saya sering kali mengatakan bahwa nggak seluruhnya kehidupan sukses berhasilnya kita ditentukan oleh IP kita. Tetapi pada saat ketika nanti pikirkanlah waktu ketika kita mau melamar pekerjaan setelah kita lulus, bagaimanapun juga hal pertama yang sering kali dilihat adalah IP-nya. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang requirement-nya adalah berapa nilai IP kamu.
Jangan sampai kita kehilangan peluang kita untuk memasuki pekerjaan tertentu hanya gara-gara IP kita nggak memadai. Saya tidak mengatakan bahwa harus ngejar IP gila-gilaan, tetapi kadang dirimu membutuhkan itu supaya apa? Jadi persyaratan untuk masa depan yang lebih baik. Berikutnya nomor 5 adalah tidak mandiri dan harus disuruh-suruh. Seperti yang saya katakan, mahasiswa, kata ma artinya harus mandiri. Kalau waktu ketika kita sekolah, mungkin Anda harus dibangunkan, mungkin harus dikasih tahu, mungkin harus dibilangin sama guru dan sebagainya. Tapi ketika kuliah, kamu harus lebih mandiri. Kamu harus belajar untuk mengatur dirimu, belajar untuk lebih independen, mengurusi hidupmu. Mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan finansial, banyak hal yang mesti mulai kamu tata. Apalagi misalnya contoh, kalau kamu tinggalnya di luar kota, jauh dari keluarga, maka belajar mandiri itu sangat penting. Belajar untuk tidak terlalu bergantung kepada orang, belajar untuk bisa mengurusi hidupmu. Kenapa? Sekali lagi, itu adalah bagian persiapan kita dari sekolah menuju kerja. Artinya apa? Kalau di masa transisi waktu ketika kuliah ini, kamu nggak bisa mengurusi hidupmu, itu bakal jadi tantangan ketika kamu bekerja nanti. So, belajarlah untuk mandiri, belajar untuk bisa mengurusi dan menata seluruh aspek di dalam hidupmu. Nomor 5 adalah bicara mengenai tidak membangun kebiasaan belajar. Nah, ini saya mau bicara mengenai kebiasaanmu dulu waktu ketika sekolah. Mungkin waktu di sekolah ada orang tua yang tiap hari memonitor, ada les, dan sebagainya. Sehingga apa? Jadwal kita tertata dengan baik, terutama jadwal belajar. Tetapi pada waktu ketika kuliah, karena dirimu mungkin tinggal di luar kota, tidak bersama dengan keluarga, maka hal yang sangat penting adalah ingat, tugas pokok adalah kuliah. Maka kalau kita bicara kuliah adalah bicara belajar. Dengan demikian, dirimu harus membangun kebiasaan belajar. Ciptakan sebuah pola. Kalau belum tahu, tanyakan kepada kakak kelas, bagaimana sih cara pola untuk belajar yang baik? Kadang-kadang mereka punya rahasia, kadang-kadang mereka bisa kasih tips kapan mempersiapkan tugas, apa yang harus dilakukan. Karena belajar waktu ketika kuliah dengan belajar pada waktu ketika kamu sekolah itu beda banget. Kamu harus lebih mandiri, kamu harus lebih proaktif, harus tanya kepada dosen, harus tanya kepada depan ketika kamu punya masalah. Jadi betul-betul harus dibangun sebuah kebiasaan. Jadi nggak bisa lagi asal-asalan. Kalau lagi mood belajar, kalau dia mood, ya udah tinggalin. Dan ini ada hubungannya dengan prinsip nomor 7, suka menunda-nunda. Waktu ketika kita kuliah, nggak ada lagi orang yang akan terus-menerus memaksa-maksa kamu untuk mengerjakan tugas. Schedule-nya udah jelas, kapan waktu untuk pengumpulan tugas dan sebagainya. Saya pun masih ingat, salah satu kebiasaan buruk, termasuk saya nggak mengakui bahwa saya bebas dari kebiasaan ini, adalah kadang suka menunda-nunda sampai last minute. Kemudian menggunakan sistem kebut semalam, sampai akhirnya kemudian yang terjadi adalah kualitas hasil kerja tidak seperti yang kita harapkan. Maka, salah satu hal yang baik adalah ketika dirimu punya waktu, usahakan mulai menyicil. Baik pada saat ketika belajar pelajaran atau mata kuliah tertentu, atau pada saat ketika harus mengerjakan tugas. Karena seringkali terjadi pada saat ketika kalau dirimu menunda sampai last minute, tiba-tiba di last minute itu ada begitu banyak hal bertumpuk-tumpuk jadi satu. Bisa menyebabkan kamu terlambat mengumpulkan tugas. Dan kadang-kadang ada hukuman pada waktu ketika kita mengumpulkan tugas, nilai kita jadi berkurang. Sayang banget kan? Padahal itu sesuatu yang sebenarnya bisa dipersiapkan dari awal. Berikutnya kesalahan nomor 8 adalah tidak membangun relasi. Relasi itu penting banget. Saya punya cerita tersendiri, mungkin di lain kesempatan. Saya bisa masuk kerja karena relasi dan pertemanan saya yang membantu saya untuk bisa masuk ke tempat kerja pertama kali. Jadi jangan meremehkan relasi. Sekali lagi, ini ada hubungan dengan masalah nomor 1 kita menjadi egois. Belajar untuk bergaul, belajar untuk punya teman. Hei, kita nggak pernah tahu loh. Teman kuliahmu saat ini mungkin adalah kelak yang akan memberikan pekerjaan buat kamu. Mungkin dia akan menjadi partner kerjamu nanti. Kita nggak pernah tahu. Termasuk membangun relasi dengan dosen. Kadang-kadang dosen punya proyek di mana kita bisa terlibat dan belajar. Belajar untuk membangun relasi dengan kakak kelas. Dan buat saya, networking itu tidak akan pernah cukup. Pepatah mengatakan, 1000 teman tidak pernah cukup, 1 musuh itu udah terlalu banyak. Artinya apa? Selalu bangun relasi, selalu bangun pertemanan. Kita nggak pernah tahu bagaimana manfaat, bagaimana orang-orang ini kelak akan berguna di dalam kehidupan kita. Nomor 9 adalah soal time management, pengaturan waktu. Pengaturan waktu yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana dirimu memprioritaskan hal-hal penting di dalam hidupmu. Ingat ya, hal terpenting yang selalu dikatakan kepada kita, which is saya setuju sih, adalah belajar.
Tapi kan kita nggak bisa melulu waktu kita cuma belajar doang. Iya, ada waktu untuk hobi kita, malah kadang-kadang ada waktu untuk pacaran dan yang lain-lain. It's okay. Tapi maksud saya yang paling penting di sini adalah jangan sampai berbagai kegiatan termasuk aktivitas non-akademik akhirnya kemudian jadi prioritas sampai akhirnya kemudian kegiatan kuliah nggak terurus. Nah itu udah kacau. Bikin planning, bikin rencana. Bahkan kadang-kadang dalam time management itu adalah keberanianmu untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang bisa mengacaukan jadwalmu. Kalau dirimu nggak berani untuk mengatakan tidak, semua iya kan, ketemu ini iya, jadwal ini iya, akhirnya apa yang terjadi? Time management kamu jadi kacau. Dan yang terjadi adalah ketika time management kacau, tugas dan assignment kita jadi berantakan, akhirnya kita juga nggak jadi optimal. Malah kadang-kadang yang terjadi begini, sudah non-akademik nggak optimal, nggak banyak aktivitas lain yang dilakukan, kegiatan akademiknya juga nggak terlalu bagus. Sayang banget kan Anda kehilangan dua hal. Bagaimana cara time management yang bagus? Ada begitu banyak literatur, buku soal bagaimana melakukan time management. Kalau saya biasanya melakukan time management itu mingguan. Saya punya jadwal bagaimana dan apa yang harus saya lakukan selama 1 minggu itu. Saya udah punya perkiraan. Iya sih, kita nggak perlu sesaklek itu. Iya sih, kadang-kadang jadwal kita nggak sesuai. Tapi paling nggak dalam pikiran kita udah punya bayangan. Apa saja yang ingin kita kerjakan, apa saja yang kita ingin lakukan sepanjang 1 minggu itu. Supaya apa? Kita lebih terjadwal. Last but not least adalah tidak punya planning sama sekali. Iya sih, pada waktu ketika kita kuliah, mungkin kita nggak tahu persis masa depan kita harus dibawa kemana. Dan akan dibawa kemana. Lah, kan baru masuk. Bener. Tetapi maksud saya adalah, dirimu tetap harus punya sebuah planning. Berapa lama kira-kira saya akan menyelesaikan kuliah ini? Nanti kira-kira gambaran saya pingin seperti apa? Benar sih kita tidak bisa meramalkan masa depan. Tapi paling nggak, kamu harus punya semacam planning, perkiraan. Punya sense pada dirimu. Paling nggak kira-kira ke depannya aku pingin profesi seperti apa, pekerjaan seperti apa. Apakah bidang ini sesuatu yang memang aku bakal sukai? Saya masih ingat, waktu ketika saya mulai kuliah, saya memegang beberapa alamat dari beberapa orang yang saya kenal, yang saya pikirkan pada saat ketika nanti saya mau magang, saya mau pakai alamat-alamat ini. Dan saya tetap keep sejak saya memulai kuliah. Bahwa akhirnya kemudian saya tidak pernah menggunakan alamat ini. Tapi paling nggak saya punya gambaran bahwa kelak nanti saya ingin melakukan hal-hal yang seperti ini. So maksud saya adalah miliki sebuah perencanaan, miliki orang yang namanya visi. Visi itu artinya apa? Kemampuan kita untuk melihat ke depan. Mau apa sih? Apa yang kita inginkan? Why it is important? Ingat nggak? Itu pernah dilakukan penelitian di Harvard. Dan apa yang dilakukan adalah bertanya kepada mahasiswa. Siapa yang bikin planning tentang masa depan mereka? Siapa yang tidak bikin planning? Ternyata apa yang terjadi? Rata-rata dari mahasiswa yang punya planning ke depan, hidup mereka lebih sukses, hidup mereka lebih berhasil dibandingkan yang nggak punya planning sama sekali. Alasannya sederhana, karena ketika kita udah punya target, kita tahu kita mau shoot kemana. Itu sama seperti kayak kita menembak, betul nggak? Kalau target kita udah jelas, kita tahu kita harus mengarahkan kemana. Energi kita, semangat kita, fokus kita akan lebih terarah. So itu akan membuat larimu lebih kencang dibandingkan teman-temanmu yang masih bingung mau kemana gitu. So teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, semoga sharing saya pada kesempatan ini memberikan inspirasi buatmu untuk menghindari 10 kesalahan. Bahwa saya juga membuat beberapa kesalahan itu pada waktu ketika saya kuliah. So intinya saya kepada Anda adalah jangan melakukan berbagai kesalahan-kesalahan itu supaya apa? Kamu lebih sukses, kamu lebih berhasil, kamu lebih terfokus, dan ujung-ujungnya adalah doa saya buat Anda. Kamu bisa mencapai keberhasilan, kamu bisa mencapai kesuksesan yang jauh lebih luar biasa. Hidupmu berdampak untuk banyak orang. Dari saya, Anthony Dio Martin, selamat melewati masa-masa kuliah yang menyenangkan, dan semoga setelah itu Anda menjadi orang yang luar biasa. Salam antusias.